Hai, perkenalkan nama saya Tinum dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Persada Katulistiwa Sintang semester 4. Di video kali ini saya akan mengadakan simulasi dengan tema sosialisasi politik. Sedangkan subjudulnya yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah menengah atas. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and comment ya. Saya akan langsung ke penjelasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan alasan saya memilih judulnya yaitu pelaksanaan pendidikan politik di sekolah menengah atas. Jadi alasan saya yang pertama yaitu karena pada dasarnya usia SMA atau sekolah menengah atas ini merupakan jumlah yang menjanjikan untuk menjadikan target sebagai menyalurkan suara daripada pemilih pemula dalam sebuah kegiatan politik seperti pemilu. Kemudian saya akan menjelaskan alasan yang kedua saya mengambil judul ini yaitu siswa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda saat ini, yaitu yang memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan lajunya pemerintahan. Dan dapat dikatakan juga siswa, terutama siswa sekolah menengah atas karena sudah memasuki usia remaja, merupakan bisa dijadikan tulang punggung negara karena di pundak mereka lah masa depan bangsa ini akan digantungkan. Nah, meninjau dari permasalahan dan alasan saya di atas, maka dari itu sangatlah relevan dunia pendidikan bisa dijadikan basis yang strategi untuk menaikkan pamor politik. Tak heran jika para caleg berupaya meraih simpati dari kalangan siswa. Sejatinya sudah ada larangan beraktivitas politik atau berkampanye di lembaga pendidikan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2008. Namun, dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, para pelaku politik praktis ini tetap melakukan aktivitas politik di lingkungan sekolah, meski dengan cara terselubung. Bagaimanapun bentuknya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kampanye politik merupakan bentuk paparan yang telah mengarah pada politik praktis. Dengan paparan dan ancaman propaganda politik yang semakin besar, ini generasi muda harus dibekali dengan moral dan pengetahuan yang baik tentang politik itu sendiri. Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, para siswa tampaknya tak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar. Pembelajaran politik secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui media dapat dikatakan jauh dari pendidikan politik yang ideal. Penanaman konsep politik pada usia sekolah menengah atas sangat penting agar mereka tidak mendapat konsep yang salah dan keliru tentang politik. Pentingnya pendidikan politik pada masa remaja sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Menurut David Eston, dalam bukunya Siorosi tahun 2005 halaman 49, mengatakan bahwa salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah bahwa ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa, mereka harus menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana yang diharapkan oleh sistem politik itu sendiri. Berdasarkan pendapat David Eston tersebut, terlepas dari apakah sistem politik negara Indonesia tersebut baik atau buruk, jika sistem tersebut ingin tetap berlanjut, maka dalam artian luas, sistem tersebut harus mampu mendidik anggota masyarakatnya, terutama generasi muda, untuk memainkan peran-peran tertentu yang diharapkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pendidikan politik memegang peranan penting untuk dapat mendidik generasi muda agar mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep dan simbol politik, terutama dalam membentuk kesadaran politik tersebut. Pendidikan politik menjadi sarana bagi para pemuda untuk mematangkan pemahamannya terhadap orientasi politik,
fundamental yang mesti dimiliki untuk dapat membentuk kesadaran politik yang tinggi. Serta kurikulum di persekolahan sebagai komponen terpenting pendidikan pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan dan membentuk tumbuhnya kesadaran politik. Hal ini didasarkan dari sumber utama pembuatan kurikulum di lembaga pendidikan. Hal ini didasarkan dari sumber utama pembuatan kurikulum di lembaga pendidikan. Menurut Sujono Sartomojo, tahun 1995 halaman 27, memberikan komentarnya mengenai hubungan pendidikan dengan tingkatan kesadaran politik seseorang sebagai berikut. Di mana tingkatan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, menjadi semakin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat tersebut. Dari beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa simulasi kali ini dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses pendidikan politik, maka perlu strategi yang tepat di mana pendidikan politik itu dilaksanakan. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk tempat pelaksanaan pendidikan politik adalah sekolah. Nah, sekolah itu sendiri yang tepat yaitu pada sekolah menengah atas. Karena pada usia sekolah menengah atas ini, usianya sudah menginjak pendidikan politik terkait dengan konsep di mana individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat umumnya adalah sebuah negara, karena terkhususnya pada sekolah menengah atas, usianya sudah menginjak pada usia remaja. Jadi secara terkhusus, dialah yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan politik itu sendiri. Dan sekolah merupakan suatu wahana untuk pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik. Pendidikan politik terkait dengan konsep di mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai tentang politik itu sendiri, umumnya di sebuah negara. Sebelum saya mengakhiri video simulasi ini, saya akan lebih lagi mengulas mengenai bagaimana sih pelaksanaan pendidikan politik di sekolah supaya lebih baik lagi. Tentunya kita sebagai calon pendidik atau calon seorang guru, kita tentunya tidak akan mudah terpengaruh dengan pilihan orang lain, karena kita sebagai teladan dari siswa. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, misalnya dalam politik kita ikut-ikutan pilihan orang lain dan kita mulai terpengaruh, maka dari siswa itu juga akan mengikuti kita, karena seorang guru saja yang menjadi teladan dan contoh mereka tidak melakukan dengan baik dalam politik itu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, di mana kita sebagai kaum intelektual harus menerapkan dan harus menjalankan politik yang baik dan benar. Karena kita sebagai generasi muda yang menjadi tulang punggung negara dan yang menjadi tolak ukur suatu negara apakah kita itu bisa maju atau mengalami kemunduran. Nah, kita sebagai anak muda, sebagai kaum terpelajar, secara khusus, kita harus menjadi yang melek politik. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman semua menjadi termotivasi dalam menjalankan politik. Dan jangan lupa harus menjalankan politik yang baik dan benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.